Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Susanto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 gelombang kedua, Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran inovatif, mata pelajaran konsentrasi keahlian, teknik komputer dan jaringan. Mari menyaksikan. Ketua kelas, silahkan disiapkan. Attention. Stand up, please. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir. Good afternoon, student. We are class, ready to learn and successfully. Sit down, please. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish at ease. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum saya memulai pembelajaran, saya mau absen dulu nih. Ya. Seperti biasa, kalau yang saya panggil namanya siap hadir, gitu ya. Oke, baik. Mulai dari Ahmad Yusuf Bukhari. Siap hadir. Oke, ada. Aditya Saputra. Siap hadir. Agatha Rifano. Siap hadir. Agisna, satu orang yang tidak hadir ya, Aljabar, Muhammad Aljabar. Oke, baik semuanya. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang firewall, seperti itu. Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang security system, ya, security bagaimana cara kita melindungi data kita dan lain sebagainya di di dunia maya. Nah sekarang kita sudah masuk ke implementasinya nih, gitu ya. Kalau kemarin itu kan kita belajar kiat-kiatnya gimana sih kalau kita biar nggak keserang di dunia maya seperti itu ya. Nah sekarang kalian sebagai seorang network administrator, kan selesai kalian dari sini kan nanti kalian lulus akan menjadi seorang network administrator. Kalian akan membuat sebuah jaringan, kemudian juga pastinya akan concern kepada keamanan dari jaringan yang kalian buat nanti, seperti itu. Nah, makanya di sini nanti kita akan belajar tentang firewall khususnya ya. Kita akan belajar tentang filter rules, seperti itu. Nah, namun sebelum kita masuk ke sana ya, saya mau kalian silahkan dibuka untuk e-learningnya dulu nih. Siapkan dulu medianya, laptopnya. Nah, silahkan masuk ke materi firewall. Silahkan masuk ke e-learningnya dulu masing-masing. Silahkan masuk ke materi firewall seperti itu. Nah, kemudian di sana seperti biasa untuk mengetes kalian, di situ sudah saya siapkan pretest tentang firewallnya, gitu ya. Coba silahkan diakses, kemudian dijawab ya, waktunya 5 menit lah, nggak usah lama-lama, seperti itu. Oke, lagi pretest ini digunakan untuk sejauh mana ya pengetahuan kalian nanti tentang firewall yang akan kita pelajari ini, seperti itu. Nanti di akhir pun kalian akan mengerjakan post testnya. Silahkan. Coba saya buka. Kita lihat progresnya. Nah, sudah ya. Sudah semuanya untuk mengerjakan pretestnya. Nah, jadi nanti pretest ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian sebelum diberikan materi tentang firewall, gitu ya. Nah, oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke materinya tentang filter rules. Nah, silahkan mengakses materinya yang sudah saya berikan di e-learning. Ada ya? Di sana ya? Ada ya? Berbentuk PDF. Nanti silahkan diakses saja. Itu materi sudah saya taruh sana. Seperti itu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang filter rules pada jaringan mikrotik, seperti itu, pada alat mikrotik. Oke, sebelum masuk ke sini, nah
saya ada pertanyaan dulu nih. Oke. Apa peran firewall dalam melindungi jaringan dari serangan luar yang berpotensi merusak? Ada yang bisa menjawab? Gimana, Dit? Memblokir serangan dari luar seperti itu. Mungkin ada lagi? Satu lagi. Ya, Radit. Memfilter lalu lintas jaringan. Oke, memfilter lalu lintas jaringan. Tepuk tangan dulu buat berdua dong. Oke. Nah, sebagai saya punya mystery box buat yang menjawab. Silakan, Adit dulu, maju Dit. Ayo Dit. Saya kasih Dit. Mystery box Dit. Jangan di atasnya. Rogoh ya. Oke. Sekarang Radit. Oke, Radit. Rogoh Dit. Dua nih. Satu aja. Oke, sip. Nanti kalau ada yang bisa jawab lagi, saya kasih lagi. Kita masuk ke materinya. Nah, perhatikan dulu sini. Nah, jadi di sini ya, ini adalah topologi yang mengimplementasikan firewall ya, mengimplementasikan firewall dalam security di jaringannya. Seperti itu. Ya. Bisa kita lihat di sini? Ya. Bisa kita lihat di sini firewall ada di mana? Ada di mana aja nih di jaringan ini? Antara ISP dengan router. Ada lagi nggak? Di device. Kita lihat di sini. Jadi firewall ya diimplementasikannya ada dua jenis seperti itu. Atau kita bisa sebut dengan satu firewall jaringan atau network firewall dan ada firewall host. Seperti itu. Ya. Nah, saya analogikan kalau misalkan firewall yang ada di sini itu ya memang untuk melindungi semua jaringan yang ada di jaringan kita semuanya. Dia adalah garda terdepannya nih. Seperti itu. Nah, sedangkan firewall yang di host ini dia melindungi dirinya sendiri. Seperti itu. Gitu kan ya? Ya, kalau saya analogikan kan ini adalah seorang security ataupun satpam, ya kan? Ketika dia ada serangan, dia duluan nih. Gitu kan? Dia duluan yang akan menanggulanginya. Nah, kalau dia sudah lolos atau anggaplah jebol, nah masing-masing ini yang akan melindungi dirinya masing-masing. Seperti itu. Paham ya bedanya ya? Oke, sip. Seperti itu. Oke, jadi kegiatan kita pelajaran hari ini adalah kita nanti akan bagi kelompok, kita akan berdiskusi kelompok seperti itu ya. Nanti kita akan bagi kelompoknya, ya. Kita akan bagi kelompoknya. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan ya tentang kasus-kasus atau problem-problem yang sudah saya terapkan atau yang sudah saya berikan di masing-masing LKPD-nya seperti itu. Oke, saya akses dulu. Oke, nah di sini nanti saya sudah membagikan ya di mana nanti kalian akan mengerjakan sebuah case, studi case gitu ya, sebuah studi case. Nah, masing-masing kelompok ini beda-beda nih studi case-nya. Gitu ya. Masing-masing kelompok kalian akan beda-beda studi case-nya. Nanti kalian memecahkan studi case tadi dengan konfigurasi mikrotik yang nanti saya siapkan alat-alatnya. Gitu ya. Oke ya. Siap ya? Oke. Sekarang saya bagi kelompoknya dulu. Oke. Nanti silakan masing-masing kelompok itu duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok 1. Nah, Sultan, Dwi Arizo, Irgi, Fatih dan Mielza. Nanti silakan di sebelah sini ya. Ya, di sebelah sini ya. Terus kemudian kelompok 2, Diaur Rahman, Zabar tadi sakit ya. Penerdi, Rajib, Puja dan Husnul mungkin di sini nanti. Oke. Kemudian kelompok 3 ada Syafiq, Yusuf, Jidan, Radit dan Agisna dengan di sebelah sana. Dan terakhir ada Adit, Rian Alfarizi, Rajib, Agatha Rifano, Raisa dan Dianda. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Dibentuk yang rapi ya. Dibentuk yang rapi ya.
Oke, baik, perhatikan. Ya, sudah semuanya ya di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kelompok 2-nya? Kelompok 2. Nah, bingung nih saya nih. Kelompok 3? Oke, Safik ya teman-teman. Kelompok 4? Oke, kelompok 4. Oke, jadi perhatikan. Perhatikan dulu semuanya ya. Silakan semuanya itu mengakses ke LKPD-nya masing-masing di e-learning. Ya. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan satu buah access point, router board, dan juga switch. Gitu ya. Jadi nggak perlu harus diambil semuanya ini. Disesuaikan dengan case yang sudah ada masing-masing. Perhatikan. Jadi alatnya sudah dipegang sama kalian masing-masing. Nah, di sana nanti kalian membagi tugas, si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si C seterusnya. Seperti itu. Nanti masing-masing peserta atau masing-masing anggota kelompok itu harus punya tugasnya masing-masing. Yang mana nanti pastinya akan saya nilai dari masing-masing pekerjaan setiap anggota kelompok. Paham ya sampai sini ya? Siap, paham ya? Oke, sip. Baik, silakan dikerjakan sekarang. Oke. Ini yang nomor 1 siapa? Yang bikin internet gateway? IP, DHCP, Ucup. Kirain yang bikin filter. Terus yang nomor 3 bikin filter? Oh, Yapik. Selanjutnya apa lagi? Setting Jidan. Jidan setting apa, Dan? Eveling. Oke. Agisna berarti bikin laporan? Oke. Bikin topologinya. Bikin topologinya dulu. Yang paling penting topologinya. Kabelnya bener nggak? Bener. Takutnya nanti kabel lagi. Khawatirnya kabel. Nih, coba yang utamanya coba diganti. Tapi bisa tadi ya. Fatih udah on? Belum masuk. Nah, khawatir di sini nih. Di kabel utamanya. Oh, lihat. Oke, sip. Ini yang 2 jaringan ya? Yang 2 jaringan ya. Berarti yang nomor 4 siapa? Oh, dia enggak. Nomor 5 bikin akses poinnya. Udah bisa? Dari screenshot. Jangan lupa di screenshot. Oke. Bikin laporan. Jaringan tertentu itu address ya, Pak? Address di blok. Maksudnya gimana? Terdapat perangkat tertentu yang tidak dapat mengakses. Iya, pakai MKT. Nah, iya gitu. Nanti si Adit tinggal nempel-nempelin aja, copy paste kan dari Google Docs-nya kan. Tuh, sebagian tuh si Vano udah itu tuh naro.
tempel di situ. Ya iya. Gak apa-apa. Nggak, saya cuma ngomong inian doang tadi. Kalau emang udah bisa, lanjut aja nggak apa-apa. Ya udah. Yang penting IP-nya sudah sesuai kan? Gitu aja. Udah IP-nya udah sesuai, udah dapat internet juga. Terus kemudian filter yang dari sini juga udah jalan. Ya udah, aman. Itu aja sebenarnya. Yuk, saya jelasin dulu sedikit. Oke, jadi nanti bagi kelompok yang maju, ya, bagi kelompok yang maju nanti mempresentasikan pertama topologinya dulu, ya, diperlihatkan, dijelasin aja secara singkat aja topologinya, ya. Terus kemudian setelah itu langsung masuk ke konfigurasinya di Mikrotiknya, ya. Masing-masing peserta nanti mempresentasikan hasil pekerjaannya sekalian sama hasil pengujiannya, ya, seperti itu. Oke. Oke, mohon perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini ingin mempresentasikan hasil pembuatan jaringan sederhana kami. Di sini sudah ada topologinya. Yang pertama di sini ada router mikrotik, router board mikrotik. Lalu di sini dibagi dua jaringan. Yang pertama ada jaringan 192.168.11.1/24. Yang ini untuk switch-nya. Switch, lalu dari switch bisa dibagikan ke klien-klien yang lain. Dan di sini jaringan kedua ada 192.168.12.1/24. Ini untuk akses point lalu dibagi ke klien menggunakan wireless. Untuk konfigurasi yang pertama, untuk internet gateway itu di table interface bisa di enablein dulu WLAN pertamanya karena pasti dia disable gitu WLAN-nya. Untuk konfigurasi TP-Link kita akan memakai access point. Untuk SSID-nya kita namai kelompok 1. Kita connect. Udah tersambung wireless-nya. Kita coba ping Google di CMD. Kita ping google.com. Connect. Apakah kita bisa mengakses internet? Kita coba YouTube. Ini Sip. Nah, ternyata bisa. Udah. Silakan dibuka seksi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Saya yang nanya. Coba saya yang nanya. Oke, pertanyaan saya, kalau di kelompok kamu tadi, apa kesulitan yang kamu hadapi saat mengkonfigurasi? Kalau untuk kelompok kami paling kabel doang, Pak. Kabel? Iya, masalah di kabelnya aja sih. Di kabelnya? Kabelnya. Di kabelnya. Terus apa? Upaya kamu apa? Paling ganti-ganti kabel aja, Pak. Ganti-ganti kabel? Ganti kabel, kan? Oh, berarti di alatnya ya. Oke. Sip. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan konfigurasi dari topologi yang udah kami buat. Di sini yang pertama ada wireless. Di sini wireless kami setting ke WLAN buat yang pembuktian firewallnya. Di sini yang pertama itu adalah untuk ngeblok MAC address. Di sini sebentar, saya konekin ke wifi-nya dulu. Coba kita ping Google. Nah, nggak bisa.
Di sini bisa dilihat internetnya nggak bisa diakses karena MAC address-nya udah diblokir. Terakhir, ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Ayo, kelompok 1. Tuh, Rian tuh. Sini saya mau nanya, perannya NAT itu apaan sih? Langsung saya jawab. NAT di sini adalah singkatan dari Network Address Translation. Ini berfungsi buat mengubah IP private jadi IP public. Jadi kan kalau IP private kita itu nggak bisa istilahnya berselancar di internet ya. Nah dengan adanya NAT ini dia kayak ngubah istilahnya dibungkus lah, dia pakai jadi IP public. Jadi dia bisa istilahnya ke internet, connect ke internet. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah, cukup jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan topologi yang telah kita buat atau dirancang barusan. Di sini menggunakan satu buah router, satu buah access point, dan satu buah switch itu D-Link. Di sini saya akan pembuktiannya. Tadi kan baru dijelasin doang ya. Ya, coba. Nah, jangan. tadi gara-gara ini kan lagi aktif firewallnya, jadi nggak bisa. Di sini udah bisa ngeping ke google.com, berarti udah connect ke internet. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 3 ingin config internet gateway, IP address dan firewall sama ini router TP-Link dan micro-link. Di sini kita akan men-setting firewallnya. Di LKPD disuruh buat ngeblokir semua klien yang menggunakan jaringan ini agar tidak bisa mengakses YouTube. Ditutup. Pertanyaan? Ya, tanya. Nah, tuh. Web nggak bisa diblokir cuma internet, apakah bisa ditambah 2 web atau 3 web? Bagaimana itu bisa apakah harus kita masuk atau yang lain? Oke. Lagi buat diblokir tinggal ditahan aja di super bisa. Terus itu kita lagi website mana yang mau diblokir. Berarti cara seperti ini? Iya. Oke, sip. Ada lagi? Wah, itu juga tuh. Wah, mantep nih. Perkenalkan, nama saya Saktiwan Gatama dari kelompok 2. Saya mau bertanya, jika apa namanya, kan kita kan sebuah website kan sudah diblok tuh, terus nggak bisa diakses. Kalau kita pakai VPN kan bisa diakses lagi, itu kenapa? Enggak, apa yang dilakukan? Jadi kenapa VPN ini bisa membuka blok IP atau membuka blok yang sudah diblokir, karena dia menghubungi VPN tersebut dulu baru menghubungi web tersebut, menghubungi bloknya. Iya, webnya. Ibaratnya lewat jalur lain lah. Oke. Jadi yang dihubunginya ke IP-nya dulu, IP VPN dulu, baru VPN menghubungi ke situ. Oke, cukup? Puas juga? Oke, sip, puas. Oke, ditutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Silakan dirapikan. Oke, baik. Saya akan mengambil kesimpulan ya, evaluasi dan kesimpulan. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih penerapan filter rules di jaringan. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya firewall itu dia bekerja berdasarkan perintah dari kita sebagai seorang network administrator, seperti itu ya. Jadi mereka bekerja atau dia bekerja, firewall itu bekerja tergantung dari filter-filter yang kita buat.
Selanjutnya tadi ada apa? Pertanyaan yang lumayan seru dari Yoga, gitu ya. Nah, bagaimana dengan VPN? Kok bisa lolos ya kalau misalkan kita pakai VPN? Ada yang udah pernah nyoba? Udah pernah nyoba seperti itu ya. Nah, ya. Pakai VPN kok udah diblokir padahal difilter, kok masih tetap bisa lolos? Nah, saya menganalogikan seperti ini kurang lebih. Misalkan, contoh. Misal saya sudah menerapkan aturan ke Pak Rudi misalkan di depan, Pak Rudi, tolong ya, kalau misalkan jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore, itu anak-anak nggak boleh keluar. Gitu ya, nggak boleh keluar tanpa alasan yang penting. Misalkan seperti itu, ya, alasan yang penting. Nah, ketika ada Irgi mau keluar, Pak, saya mau keluar, mau kemana? Oh, saya mau main PS misalkan seperti itu. Ya nggak boleh kan pasti kan? Nggak boleh. Nah, tiba-tiba Yoga keluar, bilang sama Pak Rudi misal, sama satpam di depan, mau kemana Yoga? Saya mau fotokopi Pak. Oh penting nih, ya kan? Saya disuruh sama Pak Adi mau fotokopi. Oh penting. Oh yaudah silakan. Nah ternyata Yoga nggak keluar buat fotokopi, tapi belok malah ke main PS misalkan. Gitu kan? Nah, itu sebenarnya yang terjadi atau cara kerjanya VPN seperti itu. Oke, baik. Nah, terakhir, karena tadi sudah di awal mengerjakan pretest, sekarang coba mengerjakan post-test yang ada. Kenapa ditutup? Silakan diakses lagi. Oke, kemudian kalau sudah selesai mengerjakan pretestnya, silakan seperti biasa tolong mengerjakan surveinya di bawah. Ya, refleksi dan surveinya. Surveinya 1, refleksinya 1. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Ya, jadi kita sudah belajar tadi bagaimana cara mengkonfigurasi router, kemudian membagi jaringan router yang sudah kita dapatkan itu internetnya ke jaringan wireless dan juga jaringan kabel. Ya, semoga nanti kalian bisa menerapkan ini. Jadi sebenarnya kalian sekarang udah punya skillnya nih. Kalau di rumah nanti kamu punya internet terus kemudian mau dibikin jaringan seperti ini ya bisa. Sebenarnya seperti itu. Pak perlu pakai mikrotik nggak Pak? Sebenarnya enggak. Karena router bawaannya ISP biasanya sudah ada fitur-fitur untuk blokir-blokirnya itu. Setelah itu nanti kamu manfaatinnya aja. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ketua kelas boleh disiapkan lagi. Attention. Before you go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At is. Thank you, sir.